Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah struktur aljabar. Materi pada video ini diambil dari buku Contemporary Abstract Algebra karangan Joseph Galian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subrings. Ya. Jadi kalau dulu kita di grup kita punya subgroup, sekarang di ring kita punya subring. Definisinya gimana? Subring itu jadi sebuah subhimpunan S dari suatu ring R itu dikatakan subring dari R kalau S itu juga merupakan ring terhadap operasi yang sama seperti pada R. Oke. Nah, sama seperti di grup, jadi kalau kita punya ring R, kita mau buktikan bahwa subhimpunan S itu merupakan subring R, kita nggak perlu membuktikan semua syarat-syarat ring ada pada S. Nggak harus semua syarat itu, tapi kita cukup melakukan uji subring. Nih, seperti dulu pada grup kan ada uji subgrup ya. Nah, ini jadi sebuah subhimpunan tak kosong dari ring R itu merupakan subring dari R kalau S-nya tertutup terhadap operasi pengurangan dan perkalian, yaitu jika A min B dan AB itu ada di S untuk setiap A dan B di S. Jadi cukup dengan ini saja. Kalau ini dipenuhi, maka S adalah subring dari R. Oke, lebih detailnya, jadi begini. Syarat-syarat S itu subring dari R adalah S subhimpunan dari R. Pertama, harus ini. Yang kedua, S haruslah tak kosong. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk setiap AB di S haruslah berlaku A min B anggota S. Kemudian yang keempat, untuk setiap AB di S haruslah berlaku A dikali B anggota S. Nah, selama 4 syarat ini dipenuhi oleh S, maka dia adalah subring dari R. Jadi nggak perlu lagi membuktikan bahwa S itu ring. Nggak perlu lagi membuktikan bahwa S itu memenuhi semua sifat-sifat ring yang banyak itu untuk membuktikan dia subring. Tapi cukup 4 ini aja. Bagaimana bisa hanya dengan 4 ini aja dia mewakili semua sifat-sifat ring? Kan begitu ya. Artinya kan kalau kita bilang bahwa oh, nggak perlu nih, S tuh nggak perlu dibuktikan semua sifat-sifat ring agar dia menjadi subring. Padahal definisi subring itu kan S itu subring kalau S ini ring dengan operasi yang sama seperti pada R. Berarti harusnya kan S juga dibuktikan bahwa dia memenuhi sifat-sifat ring semuanya dong, ya kan? Harusnya kan begitu. Tapi kok cuman dengan 4 sifat ini aja, kenapa kok bisa dia memenuhi semua sifat-sifat ring? Nah, berarti itu kan harus dibuktikan. Berarti kita harus membuktikan bahwa hanya dengan 4 ini aja, otomatis sifat-sifat ring yang lain itu tercover, begitu. Nah, ini buktinya juga sama seperti ketika kita melakukan uji subgroup gitu ya. Sama seperti itu. Yang jelas, untuk sifat-sifat ring yang asosiatif, distributif, kemudian komutatif penjumlahan, itu semua diturunkan dari ringnya gitu ya. Jadi kan kalau kita punya ini R, kemudian ini S subhimpunannya, kalau di R berlaku sifat asosiatif di R, maka kan berlaku di semua R, gini kan? Maka otomatis itu berlaku juga di
S. Begitu juga distributif dan komutatif penjumlahan. Kalau berlaku di R, berlaku di setiap anggota R, berarti berlaku juga di S. Dengan demikian, ini sifat yang 3 ini otomatis diturunkan dari R-nya. Ya. Jadi sekarang kita tinggal membuktikan bahwa S itu punya elemen identitas terhadap penjumlahan di S. Kemudian juga terhadap penjumlahan ada inverse di S. Kemudian S juga memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Berarti kan tinggal ini aja yang harus dibuktikan. Kita udah punya sifat yang ini kan, tertutup terhadap perkalian kan udah, modalnya tertutup terhadap pengurangan. Kemudian kan kita tinggal buktikan sifat yang lain, yaitu ini. Ada elemen identitas penjumlahan, inverse penjumlahan, kemudian tertutup terhadap operasi penjumlahan, kemudian kita juga harus buktikan sifat asosiatif, distributif, komutatif penjumlahan, ya kan? Nah, tapi asosiatif, distributif, komutatif penjumlahan ini udah jelas diturunkan dari R, yang ini tadi. Berarti kita tinggal membuktikan bahwa ada elemen identitas terhadap penjumlahan, kemudian ada inverse penjumlahan, kemudian dia juga tertutup terhadap operasi penjumlahan. Modalnya ini tadi. Gitu. Nah, silakan coba Anda buktikan. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh dari subring. Yang pertama, ini himpunan yang anggotanya 0 ini identitas maksudnya, dan himpunan R itu adalah subring untuk sembarang ring R. Jadi setiap ring R itu pasti punya subring. Setidaknya subringnya adalah himpunan yang anggotanya identitas penjumlahan dan juga dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dirinya sendiri. R itu subring dari dirinya sendiri. Oke? Nah, himpunan yang anggotanya cuma elemen identitas ini disebut subring trivial dari R. Kemudian contoh berikutnya ini himpunan yang anggotanya 0, 2, 4 itu adalah subring dari ring Z6. Z6 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Operasinya adalah penjumlahan modulo 6. Kemudian Anda bisa cek bahwa ini subring, artinya ini memenuhi sifat subring dengan uji subring tadi ya. Jadi dia tertutup terhadap operasi pengurangan dan perkalian. Berarti gimana nih buktikannya? Ya tinggal dibuktikan aja kalau anggotanya cuman berhingga 0, 2, 4. Kita bisa buktikan pakai tabel Kelly. Ini buktikan tertutup terhadap operasi pengurangan dan juga perkalian. Gitu. Harus tertutup, artinya harus di 024 juga gitu. Kalau kita lakukan nih berarti 0 min 0 kan 0. 0 min 2 berapa tuh? Min 2 di Z6 tuh berapa? 4 kan. Kemudian 0 min 4 itu 2. Lanjut 2 min 0, 2, 2 min 2, 0, 2 min 4, min 2, min 2 di Z6 itu 4. 4 min 0, 4, 4 min 2, 2, 4 min 4, 0. Nah, ini berarti tertutup ya terhadap operasi pengurangan. Selanjutnya, terhadap operasi perkalian 0 dikali 0, 0 kali 2, 0 kali 4, 0. Yang ke bawah juga 0, 0. Gitu kan? Kemudian 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8 ya. 8 di Z6 itu 2. Dan 4 kali 2, 8, berarti 2. 4 kali 4 itu 16. 16 di Z6 berarti modulo 6, 12, berarti ini 4. Nah, berarti tertutup ya terhadap operasi perkalian. Dengan demikian, 024 ini adalah subring dari ring Z6. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa di Z6 kan anggotanya ini tuh.
dia punya unitas, yaitu 1. Tetapi pada subring 024 ini, unitasnya bukan 1, karena kan nggak ada 1 di sini. Unitasnya yaitu identitas terhadap perkalian siapa? Anda bisa lihat di sini yang menyebabkan perkaliannya menjadi dirinya sendiri, yaitu ini 024 kan, jadi dirinya sendiri. Itu juga ini 024. Nah, berarti unitasnya adalah 4. Jadi bisa beda ya unitas di subring. Kalau di ringnya awalnya Z6 unitasnya adalah 1, di subringnya 024 unitasnya adalah 4. Begitu. Tetapi kalau identitas terhadap penjumlahan itu pasti sama, yaitu 0. Ini juga 0 di sini. Nah, kira-kira tadi kan unitasnya beda tuh. Kira-kira ada nggak ring dengan unitas, kemudian subringnya nggak punya unitas? Kira-kira ada nggak? Kalau ada, apa contohnya? Coba dicari. Oke. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang lain. Silakan Anda coba buktikan bahwa contoh 10, 11, 12, 13 ini merupakan subring dari ya ringnya ya di atasnya begitu.